Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Baik kita yang hadir pada hari ini ataupun yang sedang beribadah di rumah. Kalau kita bisa sampai pada hari ini semua karena kasih karunia dari Tuhan saja. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebelum kita mulai pada hari ini. Bapak terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapak. Untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Hari ini kami mau memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Datanglah dan bertahta di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Siap memuji Tuhan pada hari ini? Boleh tepuk tangan di atas kepala kita dulu. Kembali. Kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku boleh angkat tangan semua katakan. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Tepuk tangan atas suara kita lagi cepat. Kuat dari dosa, amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Boleh angkat tangan semua katakan. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, menaikkan syukurku. Mari menari buat Tuhan. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Sekali lagi katakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Sekarang jemaat saja katakan. Takkan berhenti memuji selalu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Dan kini, sekali lagi jemaat saja katakan. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Amin. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri. Dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengar beberapa pengumuman. Shalom, shalom Bapak Ibu, selamat pagi dimanapun Anda berada saat ini. Shalom para pengerja yang hadir pada uji coba ibadah kita yang kedua.
Nah Bapak Ibu, saya informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa hari ini merupakan uji coba ibadah new normal GBMKD yang kedua. Bapak Ibu, hari ini kami sudah menerapkan standar protokol kesehatan yang lebih tinggi lagi dengan masukan dari berbagai para pemimpin, dari Bapak Ibu Gembala. Kami sudah bisa melakukan uji coba yang kedua Bapak Ibu. Nah dengan berbagai macam masukan, berbagai macam ide yang telah kami lakukan hari ini, sehingga hari ini kami bisa berkata, kami siap untuk memulai ibadah new normal bersama dengan Bapak Ibu semua, para jemaat yang akan hadir tentunya ya. Kami mengundang Bapak Ibu ini adalah pengumuman ya. Kami akan mengundang Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran untuk ibadah doa pagi pada tanggal 4 Juli 2020. Bapak Ibu bisa langsung mendaftar melalui scan QR Code. Dan untuk ibadah minggu depan, ibadah raya SMKG 5 Juli 2020, ibadah new normal yang pertama, kami tetap mewajibkan Bapak Ibu yang ingin menghadiri untuk para jemaat, para pengerja untuk tetap bisa mendaftar melalui scan QR Code yang telah tersedia. Oke. Dan Bapak Ibu, kami sekali lagi atas nama gereja mengucapkan banyak terima kasih. Selama 3 bulan ini kita ibadah online di rumah. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua yang telah memberikan persembahan melalui transfer, melalui scan QR Code. Terima kasih banyak Bapak Ibu sehingga gereja bisa tetap beroperasi hingga hari ini. Kami percaya itu tidak terlepas semua dari pemberian Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, hari ini juga kita diberikan kesempatan kembali untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Kami sudah mempunyai QR Code, kami sudah mensertakan nomor rekening kita juga di gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin mentransfer, ingin scan QR Code, bagi para pengerja yang hadir di sini bisa dilakukan di awal, di tengah, bahkan di akhir dari ibadah nanti. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat uji coba ibadah di normal yang kedua Tuhan. Kami percaya dan kami siap Tuhan bersama para pengerja, para pemimpin, Bapak Ibu Gembala untuk memulai ibadah di normal minggu depan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberikan hikmat kepada kami, kepada para pengerja, kepada para pemimpin, bahkan Bapak Ibu Gembala Tuhan. Untuk kami bisa bersama-sama dengan jemaat minggu depan beribadah di tempat ini ya Tuhan. Dengan menerapkan satu standar kesehatan yang begitu tinggi di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami akan memberikan persembahan, baik yang kami yang di rumah maupun kami ada di tempat ini. Kami percaya semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Karena kau pelita
depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu Tuhan, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Serahkan semua masa depan, tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Percaya Kau Tuhan atasku. Serahkan semua masa depanku, tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Tuhan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari angkat lagimu, katakan bersama-sama. Forever I will sing Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Forever
aku, Kau Yesus yang hidup. Tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, Kau Tuhan atasku. Serahkan semua masa depan. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Mari katakan untuk selama-lamanya aku akan menyanyi buat Engkau Tuhan. Forever I will sing in your presence. Ayo, forever, selama-lamanya aku percaya. Your name, your will. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Your will be done. Terima kasih ya Tuhan. Kami masih boleh ibadah bersama-sama di gedung ini, di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami tahu setiap hari adalah anugerah, setiap hari adalah kasih sayang Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, untuk melangkah tetap berada di jalan-Mu, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Terima kasih ya Tuhan, bentuk hati kami, bentuk hati kami Tuhan, lenturkan hati kami ya Tuhan, seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar lagi firman Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Mohon kasih sayang Tuhan, untuk sekali lagi kami boleh mengerti firman Tuhan dan mempraktekannya. Mohon anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami saja, yang telah mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya, siap diberkati Tuhan kita lebih lagi, sama-sama katakan amin. Mari kita kasih tepuk tangan dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Silakan Bapak Ibu yang di gedung ini boleh duduk, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya, senang sekali bisa ketemu ya, puji Tuhan. Semua karena kasih sayang anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai keadaan manusia akhir zaman, people nowadays. Baik Bapak Ibu, kita baca firman Tuhannya, hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Mari kita baca ayat ini sama-sama dengan suara kuat. 1, 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya,
Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan Bapak Ibu yang mau ke surga. Inilah jawabnya. Jawab Yesus kepadanya, 1, 2, 3. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat berikutnya, ayo Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Mari sekarang kita baca berganti-ganti. Bapak Ibu terlebih dahulu ayat 30. 1, 2, 3. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Berikutnya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. 36. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, ayo baca sama-sama Bapak Ibu, pergilah dan perbuatlah demikian. Mari kita lihat sedikit cuplikan daripada kisah yang baru saja kita baca ini.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang baru saja kita baca dan juga video yang baru saja kita lihat, gambaran daripada kisah yang baru saja kita baca tersebut, ini bukan perumpamaan Bapak Ibu, ini juga bukan peribahasa. Tetapi ini adalah kisah yang sungguh-sungguh nyata. Tuhan tidak pernah berbicara bahwa ini adalah perumpamaan atau ini adalah peribahasa. Hari-hari ini dunia sedang sakit Bapak Ibu, dan penuh dengan konflik dan kesulitan. Ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh begitu banyak orang. Tuhan mengajarkan kepada kita banyak hal. Pertama-tama kita sudah berkali-kali diajar untuk mengasihi Tuhan. Dan hari ini juga kita diajar untuk mengasihi sesama. Pada saat saya merenungkan tentang hal ini, kisah yang seringkali mungkin kita juga sudah pahami, kita udah dengar berulang-ulang. Tetapi Tuhan berikan saya satu pengertian yang baru. Bagaimana Tuhan sendiri menjadikan hidup Tuhan pada saat wujud manusia jadi teladan bagi kita. Bagaimana cara kita hidup di dunia yang sedang penuh dengan kesakitan, penuh dengan konflik, dan penuh dengan kesulitan. Begini saudara, ini yang pertama Tuhan ajarkan kepada saya. Seperti dirimu sendiri. Alkitab mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ikut menanggung rasa sakit seseorang, ikut menanggung beban seseorang, memungkinkan kita untuk merasakan, menyalurkan kasih Tuhan kepada orang tersebut. Seperti itu juga yang Tuhan lakukan Bapak Ibu. Tuhan menjadi sama seperti kita manusia. Ikut menderita, ikut dicobai. Sehingga Tuhan bisa menolong orang yang menderita dan juga orang yang dicobai. Kesulitan yang dialami oleh seseorang membuat orang tersebut seringkali merasa sudah putus harap, putus asa. Tetapi pada saat seseorang datang dan mau menanggung beban dia, maka ada sesuatu yang berbeda saudara. Ada kasih yang dinyatakan, ada pemulihan. Tuhan pakai bahasa sederhana di hati saya semacam ini. Pada saat engkau mau menolong seseorang, pikirkan satu perkara. Kalau saya di posisi dia, bagaimana? Ayo ikuti saya. Kalau saya di posisi dia, bagaimana? Ayo 1, 2, 3. Kalau saya di posisi dia, bagaimana? Dan itu membuat kita lebih mengerti lagi seperti dirimu sendiri. Kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk membawakan firman hari ini saya akui tidak mudah. Firman ini saya sudah dapat beberapa minggu yang lalu. Tertunda karena saya pikir ada firman yang lain yang akan disampaikan. Bahkan semalam-malaman sampai tadi pagi, saya berusaha untuk merubah firman yang akan disampaikan hari ini. Bahkan tadi duduk di situ saya masih nego sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak saya rubah? Cuma saya ingat judulnya sudah masuk di YouTube, sudah di thumbnail saudara. Saya kepikir untuk merubah firman yang akan disampaikan hari ini. Tetapi Tuhan taruh di hati saya untuk tidak boleh dirubah. Jadi saya sampaikan saudara. Di dunia yang sedang sakit, di dunia yang sedang penuh dengan konflik dan kesulitan, kita harus tetap jadi berkat bagi banyak orang. Dan cara yang pertama adalah bagaimana kalau saya jadi dia? Bukankah saya juga harus menolong dia? Orang Samaria itu beda dengan imam, beda dengan orang Lewi. Dia lihat orang Yahudi yang menderita, apa yang dia lakukan. Dia merasakan seandainya dia yang dirampok habis-habisan, bagaimana keadaan dia kalau tidak ada orang yang mau menolongnya. Itulah yang menggerakkan hati orang Samaria ini untuk dia punya compassion, untuk dia punya belas kasihan.
Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga pikirkan hal yang sama tentang kita. Itulah sebabnya Tuhan merelakan dirinya jadi manusia seperti saudara dan saya. Supaya kita bisa diangkat, kita bisa dipulihkan, kita bisa disembuhkan. Keadaan dunia, manusia, akhir zaman. Tuhan juga ajarkan kepada saya. Inilah salah satu alasan untuk saya berpikir, untuk saya merubah firman ini Bapak Ibu. Karena Tuhan ajarkan kepada kita semua sekali lagi, don't judge, jangan menghakimi. Melainkan jadilah berkat. Dunia akhir-akhir ini Bapak Ibu tidak peduli sekuler atau rohani sekalipun. Bapak Ibu akan lihat begitu banyak berita-berita penghakiman. Bahkan yang menarik ada seorang yang pernah memberikan judul gambar ini adalah People Nowadays, orang-orang zaman sekarang. Coba lihat ada tangan yang terulur, help, help, tolong, tolong. Tetapi orang tidak nolong malah diviralkan Bapak Ibu. Supaya dapat follower dan subscribe-nya lebih banyak. Supaya judulnya bisa dimonetize, bisa dapat uang Bapak Ibu. Beda, Tuhan mau kita anak-anak Tuhan tidak menghakimi, tapi justru kita menolong dan jadi berkat. Setuju, katakan amin. Yang masih bersama saya berikan tepuk tangan yang kuat yuk buat Tuhan kita yang baik. Berbeda dengan mayoritas, berbeda dengan imam, berbeda dengan orang Lewi. Apa yang orang Samaria itu lakukan, dia tanpa pamrih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab berkali-kali tidak pernah diketemukan siapa nama orang Samaria ini. Kalau bahasa kerennya dia faceless, dia nameless Bapak Ibu. Tidak dikenal siapa namanya. Dia adalah orang yang peduli merawat orang yang susah, bahkan tanpa pamrih Bapak Ibu. Ingatlah, dua sisi kita bicara dari awal tentang orang Samaria ini. Satu sisi tentang Tuhan dan kita, satu sisi tentang kita dan sesama kita. Bukankah Tuhan juga tidak mengambil keuntungan apa-apa Bapak Ibu untuk menolong dan memulihkan kita tanpa pamrih Bapak Ibu. Tuhan tidak bermaksud untuk diviralkan dapat keuntungan untuk menolong dan memperbaiki kehidupan kita. Saya tidak akan berpanjang-panjang karena jam ibadah kita yang sangat singkat. Jadi Bapak Ibu harap memperhatikan baik-baik. Gambar ini saya sudah dapat kira-kira hampir setahun Bapak Ibu. Saya begitu terpesona dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan inspirasi kepada orang ini untuk dia melukis gambar ini. Aku memanggil engkau bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberkati. Lalu Tuhan menarik baju orang yang sedang memegang Alkitab ini. Aku memanggil engkau bukan untuk memenangkan debat. Aku memanggil engkau untuk memenangkan jiwa. Come on, ayo. Lalu kemudian orang ini ditarik. Saya tidak tahu apa percakapan yang terjadi antara orang yang pegang Alkitab ini dengan orang yang rambutnya gondrong ini. Bapak Ibu bisa berimajinasi sendiri mengenai percakapan yang terjadi. Saya cuma membayangkan orang Samaria ini. Pada saat dia lewat di jalan itu dan dia lihat ada orang Yahudi yang menderita, orang Israel. Bisa saja dia berkata sambil menghakimi, salahnya sendiri lewat jalan ini. Pikir dong, emang gak ada jalan lain. Salahnya sendiri lewat jalan ini. Udah tahu di jalan ini jalan bahaya, kamu nyamar ke pakai baju imam. Kamu nyamar ke pakai baju orang Lewi. Jadi kan orang takut nih pendeta lewat nih, jangan diganggu. Gitu saudara. Salahmu sendiri, coba kamu bawa pengawal, bawa anjing kayak minimal. Jadi kan kamu aman, kamu sih lewat jalan ini, ya sudahlah. Lalu kemudian orang Samaria itu dia bisa lewat begitu saja. Tapi
Dia tidak lakukan itu, saudara. Dia tidak mau menghakimi. Justru dia merendahkan dirinya. Dia menolong orang yang sedang menderita itu. Dengarkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun engkau berada, dengarkanlah saudara. Engkau dipanggil bukan untuk menghakimi sesamamu manusia. Engkau dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Engkau dipanggil bukan untuk memenangkan perdebatan agama, bukan. Engkau dipanggil untuk memenangkan jiwa. Ingatlah hal ini baik-baik. Kenapa Tuhan melarang kita untuk menghakimi satu sama lain? Tuhan berikan pengertian yang dalam kepada saya. Begini Bapak Ibu, kenapa Tuhan melarang kita menghakimi? Sebab ada tertulis dan ini tidak bisa dilanggar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu. Saya ulangi, ukuran yang kita pakai untuk mengukur seseorang itu akan diukurkan kepadamu. Dan janganlah Bapak Ibu salah paham, iblis itu dia juga tahu ayat ini. Mari begini pengertiannya. Seperti saudara tahu, iblis itu jahat, saudara. Begitu jahatnya dia dan dia sudah tahu titik lemah kita masing-masing. Dan dia juga tahu ukuran yang kita pakai untuk mengukur salah satu saudara kita. Dan dia menanti-nantikan hal itu. Saya berikan contoh sederhana. Saudara menghakimi sesama saudaramu yang lain karena dia jatuh dalam hal perzinahan. Anggaplah dia seorang pria, lalu dia melirik seorang wanita lain dan dia menginginkan dalam hatinya. Dan detik itu adalah detik dia jatuh dalam dosa perzinahan sebenarnya. Dan si A ini tahu bahwa saudaranya itu sudah jatuh dalam perzinahan karena menginginkan wanita lain, saudara. Lalu kemudian dia mulai menghakimi saudaranya yang jatuh tersebut dan berkata, katanya Kristen, katanya cinta Tuhan, katanya melayani, kok kamu jatuh sih? Lalu kemudian dia mulai menunjuk-nunjuk orang yang jatuh itu, bahkan dia mulai mempercakapkan pendapat daripada orang yang sedang lemah imannya saat itu. Pada saat Bapak Ibu harap mengerti, pada saat seseorang menghakimi, dia menempatkan dirinya lebih tinggi daripada orang yang jatuh. Dia menempatkan dirinya lebih suci daripada orang yang jatuh tersebut. Dan iblis tahu tentang hal itu. Dia menantikan saat yang baik untuk sang hakim tersebut. Begini cerita kelanjutannya Bapak Ibu. Suatu hari, karena kurang berdoa, karena kurang bersekutu, karena kelemahan-kelemahan yang terjadi, orang yang tadi menghakimi tersebut, dia juga jatuh di dalam dosa yang kurang lebih sama. Dia pas buka tayangan YouTube, Netflix, apalagi sekarang banyak di rumah begitu. Lalu berikutnya begitu dia lihat tayangan itu, dia tertarik dengan gambar seorang wanita yang pas ada di hatinya. Dan singkat cerita, dia juga jatuh di dalam dosa karena menginginkan wanita itu. Dan berikutnya mengerikan Bapak Ibu. Iblis yang tahu titik lemah tersebut, yang sudah menunggu waktu yang baik, langsung datang dan mendakwa dalam tanda petik sang hakim tersebut. Dan dia berkata, kamu bilang si A itu, si B itu jatuh dalam dosa perzinahan, ternyata kamu sendiri diam-diam ya. Lalu kemudian iblis terkekeh-kekeh, tertawa, terbahak-bahak dan berkata, kamu Kristen gak ada integritas. Kamu Kristen tidak bisa jadi teladan, gak malu kamu masih bisa datang ke gereja. Kamu sudah bilang si A, si B jatuh dalam dosa perzinahan, ternyata kamu sendiri juga jatuh. Gak ada integritas, gak ada bisa jadi teladan, dasar kamu.
Apa yang terjadi saudara? Lihat apa yang terjadi. Ukuran yang dia pakai untuk mengukur sedang diukurkan kepada dia. Berikutnya, orang tersebut akan terpuruk dengan intimidasi yang sangat kuat. Intimidasi bahwa dia tidak layak lagi ada di gereja. Dia tidak layak lagi ada dalam persekutuan orang percaya. Dengan satu kata, nggak bisa jadi teladan, nggak bisa jadi integritas. Ngeri saudara. Saya harap saudara mengerti tentang hal ini. Sebab ukuran yang dipakai untuk mengukur oleh dia kepada orang lain sedang diukurkan kepada dia. Atau dia bisa saja pura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia tutupi dosanya dan dia berkata, tidak ada yang terjadi. Dia tidak mau tobat di hadapan Tuhan. Tetapi iblis tahu saudara, setiap kali dia ada di gereja, apa yang terjadi? Roh jahat yang ada pada dia itu mengacaukan segala sesuatu yang baik dan benar di gereja. Dia mulai menyakiti saudara-saudara yang lain. Dia tidak sadar dia menghadirkan kegelapan dalam kehidupannya. Dan itu menjalar kepada orang-orang di sekitar dia, di rumah dia, dimanapun dia berada, di kantor, di pekerjaan, bahkan di gereja sekalipun. Mungkin Anda berkata, ada contohnya enggak Pak? Ada, Saul. Dia membiarkan roh jahat itu bercokol atas hidupnya dan apa yang terjadi karena dia tidak mau bertobat. Rumah tangganya jadi kacau, istananya jadi kacau, jadi pergaulan dia juga amat sangat kacau. Hari ini Bapak Ibu dengarkanlah. Kenapa Tuhan melarang kita untuk menghakimi? Karena ukuran yang sama kelak akan diukurkan atas kita. Mengerti, katakan amin. Berhati-hatilah untuk Bapak Ibu Saudara yang sekarang sedang masuk dalam masa sepertinya sedang dicobai atau diuji. Baik lewat perkataan, lewat tindakan kita. Berhati-hatilah untuk kita tidak menghakimi. Berhati-hati saudara. Begitu saudara lihat ada seseorang yang jatuh dalam dosa, lebih baik kita berdoa buat dia. Menyatakan kasih kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan mengenai orang yang jatuh tersebut. Suatu hari apabila saudara juga jatuh, maka ukuran yang sama akan diukur atas saudara. Kalau saudara berbelas kasihan kepada orang yang jatuh, maka belas kasihan untuk kelak apabila saudara jatuh juga akan menang atas penghukuman. Yang masih bersama saya berikan tepuk tangannya yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi tepuk tangannya. Berhati-hati saudara, berhati-hati. Please saya mohon dengan sangat dimanapun engkau berada. Saya tahu pesan ini sangat-sangat penting. Saya mau ingatkan, saya sudah berkali-kali mencoba untuk tidak menyampaikan hal ini. Saya tahu mengenai serangan yang begitu dahsyat untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Karena iblis hari-hari terakhir ini, dia mau sesama umat Tuhan saling menghakimi, saling ngebully, saling merendahkan. Bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan sekalipun. Tapi biarlah kita semua yang sekarang sudah mengerti firman Tuhan ini, kita hidup mengasihi Tuhan dan sesama kita. Setuju katakan yes. Satu lagi yang terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup dalam doa. Orang Samaria yang baik hati ini, dia memberikan uang saudara. Untuk biaya perawatan orang Israel yang sedang menderita tersebut. Dan dia berkata, kelak dipopulerkan oleh seorang aktor yang badannya seterek saudara. Dia berkata, I will be back. Aku akan kembali. Waktu saya merenung tentang hal ini, saya juga merenung tentang satu hal mengenai harus jaga konsistensi kita. Jaga konsisten kehidupan kita. Kasih itu harus dinyatakan terus menerus. Kalau saudara belum bisa bilang Tuhan, berikan aku kasih yang terus menerus. Supaya aku juga bisa mengasihi terus menerus. Tidak bisa sepukulan saudara.
Saya ingatkan bahwa Tuhan kita berulang-ulang terus-menerus menunjukkan kasih kepada kita. Orang yang menerima kasih sepukulan, maka dia hanya bisa mengeluarkan kasih yang sepukulan kepada orang lain. Tapi orang yang menerima kasih yang terus-menerus dari Tuhan, dia bisa menyalurkan kasih yang terus-menerus dari Tuhan. Saya berdoa kasih Tuhan atas hidup kita semua adalah kasih yang terus-menerus. Setuju, katakan amin. Coba saya mau tanya yang di gedung ini, saudara yang di rumah atau dimanapun berada juga boleh merespon dengan cara mengangkat tangan. Siapa di antara Bapak Ibu yang menerima kasih Tuhan yang terus menerus? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Baik, Tuhan melihatnya, Tuhan melihatnya. Kalau kita sudah menerima kasih yang terus menerus, kita juga harus menyampaikan kasih Tuhan secara terus menerus, tidak bisa sepukulan. Hari-hari terakhir ini saudara, ada hal-hal yang juga Tuhan taruh di hati saya. Tuhan akan membelah saudara. Tuhan akan membelah. Mungkin bahasanya agak terdengar sedikit kasar. Tetapi yang dimaksudkan di hati saya adalah Tuhan sekali lagi akan memisahkan. Saya ingat waktu pesan ini datang kepada saya dan saya berkata, Tuhan bukankah tahun pemisahan sudah selesai? Sekarang kami sedang masuk tahun mulut. Tapi Tuhan bilang, aku punya semua tahun itu milikku, kata Tuhan. Tuhan taruh di hati saya Bapak Ibu sebuah pengertian begini. Tahun-tahun ini juga akan ada tahun pemisahkan. Tahun pemisahan maksud saya. Tahun yang dikatakan Tuhan akan memisahkan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Saudara, ini cukup ngeri saudara. Akhir zaman ini ya, Tuhan akan seperti membelah antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. COVID-19 diizinkan Tuhan menjadi satu alat yang akan memisahkan itu antara orang yang mau tetap sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak mau sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Akan ada perbedaan besar antara kambing dan domba. Akan ada perbedaan besar antara Kristen sejati dan Kristen palsu, saudara. Hari-hari terakhir ini Tuhan akan belah benar-benar saudara. Saudara akan lihat orang yang tadinya begitu kayaknya sungguh-sungguh. Lihat saudara, lihat. Tuhan akan membelah keadaan aslinya. Apakah orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau orang itu tidak mengasihi Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Biarlah kita semua tetap jadi domba-dombanya Tuhan. Yang sepakat setuju katakan yes. Itulah sebabnya jaga konsistensi saudara. Jaga. Tetaplah rajin ibadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saya ingat istri saya dapat pesan Tuhan yang kuat sekalipun ibadah online. Tetaplah beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Apalagi sekarang sudah mulai dilonggarkan kita ibadah offline. Tetaplah ibadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saya berdoa kita dan seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Jaga konsistensi kita. Yang selama ini sudah rajin rumah doa, teruslah rajin rumah doa. Yang selama ini sudah rajin ibadah, teruslah rajin beribadah. Yang selama ini sudah rajin menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, teruslah ngucap syukur, jangan menyerah. Bukankah Tuhan juga tidak menyerah dengan kita? Mengerti, katakan amin. Kalau Tuhan tidak pernah nyerah sama kita juga tidak boleh nyerah sama Tuhan. Saya tutup dengan sebuah video. Saya percaya kita semua sudah banyak yang melihat akan video ini. Tetapi karena ini juga ditayangkan live di YouTube, live streaming, artinya akan ada begitu banyak mungkin ribuan bahkan jutaan orang yang juga akan melihatnya. Jadi saudara perhatikan lagi tentang video kisah nyata ini yang berbicara seorang pencipta lagu. Yang menciptakan lagu I Have Decided to Follow Jesus. Bagaimana pada saat dia ditangkap dengan keluarganya karena jadi pengikut Kristus. Dia tetap konsisten iman percayanya kepada Tuhan.
Pada saat anak-anaknya dibunuh di depan mata dia dan dia diperintahkan untuk menyangkal Tuhan, dia tidak mau menyangkal Tuhan. Dia tetap berkata, I have decided. Aku sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Lalu kemudian anaknya mati di depan mata dia. Berikutnya sekarang giliran istrinya yang mau dibantai. Bisa saja dia menghilangkan konsistennya dia untuk tetap mengasihi Tuhan. Dia berkata, oke, aku give up, aku menyerah. Tetapi orang ini tidak mau menyerah. Dia tetap berkata, aku sudah memutuskan ikut Yesus. Dan singkat cerita, istrinya dibantai di depan dia. Dan sekarang tinggal nyawanya sendiri. Disaksikan kepala desa dan kerumunan masyarakat hari itu. Ini bukan kisah abal-abal, saudara ya. Ini kisah nyata tentang pencipta lagu ini. Bagaimana akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan setelah dia mati dibantai, kepala desa, dia heran. Ada orang yang begitu konsisten menjaga imannya kepada Tuhan yang dia belum kenal. Lalu dia coba cari tahu siapa Tuhan orang-orang yang dibantai ini. Dan dia menemukan satu nama, yaitu Yesus. Kelak kepala desa ini, dia buka hatinya buat Tuhan. Bukan cuma dia, tapi masyarakat satu desa itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita lihat sedikit tayangan video ini, setelah ini kita akan tutup dalam doa. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning
even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square. And he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed even under the penalty of death. Mari kita tundukkan kepala. No dan sikap turning hormat di hadapan back. Tuhan. Mari saya undang No Bapak Ibu turning yang back. ada di gedung ini untuk bangkit berdiri. Atau saudara yang ada di rumah, di tempat di mana saudara masih bisa berdiri dengan sikap hati sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari saudara juga boleh berdiri dengan sikap hormat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu adalah orang-orang yang harus engkau tolong. Mungkin itu keluargamu, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang memerlukan kasih. Mungkin kau sendiri berkata, aku gak kuat. Tapi ngomong sama Tuhan, lenturkan aku lagi, bentuk aku lagi Tuhan. Karena aku dipanggil untuk jadi berkat. Pakai aku. Ingatlah saudara, ukuran yang kau pakai untuk mengukur juga akan diukurkan kepadamu. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus terus menerus menyatakan kasih kepada kita. Jadi jangan berhenti. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Kelak apabila engkau jadi orang yang sedang terluka juga, tangan Tuhan akan terulur atas hidupmu. Belas kasihan Tuhan akan menjamah kehidupanmu. Tuhan tidak pernah menyerah untuk terus mengasihi engkau. Tuhan juga berkata, I will be back. Aku akan datang kembali. Karena aku mengasihi engkau. Mari angkat dua-dua tangan. Ada begitu banyak perkataan-perkataan lagi yang harus saudara dengar. Tapi waktu begitu terbatas. Tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas. Tuhan sendiri akan bahasa dengan bahasa-bahasa yang pribadi akan datang kepadamu dan menerjemahkan firman ini. Tuhan sendiri akan berbicara kepadamu secara pribadi untuk hidupmu, keluarga dan masa depanmu. Angkat hatimu saudara, angkat hatimu, angkat hatimu. Katakan Tuhan ini saya, Tuhan ini saya, Tuhan ini saya. Kau beri yang ku pinta
Ayo nyanyi saudara. Saat ku mencari. Nyanyi saudara. Ku ketuk pintu. Tuhan akan bukakan jalan itu. Tuhan akan bukakan jalan itu. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu kesakitan dan penderitaanmu. Tuhan tahu kesulitanmu. Engkau biarkan aku melangkah. Tidak ada air mata yang sia-sia. Setiap tetes air mata berharga di hadapan Tuhan. Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sekarang berikan tepuk tangan ucapan syukur sebelum terima berkat doa dari Tuhan. Ayo, Kau beri yang ku minta. Dari nyanyi saudara, dimanapun kau berada, nyanyi. Dan kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yesus, Tuhan Yesus, belas kasihan akan menang atas penghukuman. Bagiku Kau selalu ada. Bagiku Kau selalu ada. Bagiku sebab Kau Bapa-Ku, Bapa. Angkat dua-dua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang. Diberkatilah engkau waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Apapun yang kau kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Hidupmu pasti naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu. Tuhan sendiri yang memberkati engkau dengan sehat dan umur panjang. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Sebab berkat Tuhan ada di atas kepalamu dan mengenai keturunanmu kelak. Janganlah takut, kata Tuhan, sebab mereka juga akan diberkati oleh Tuhan, dan mereka akan jadi orang-orang perkasa di muka bumi ini. Kembalilah saudara, tunaikan tugas pekerjaan dan pelayananmu. Layanilah generasimu. Engkau dipanggil untuk memenangkan jiwa. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus masih memberkati kita semua. Hari ini kekal selama-lamanya. Percaya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Ibadah sudah selesai, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.